Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 akan membahas resum tentang manajemen teknik dari materi setelah UTS sampai sekarang. Jadi di sini yang pertama ada kelompok. Kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama itu Putri Sahira dengan NIM 2023 11009. Kemudian ada saya sendiri Novita Permatasania dengan NIM 2023 11058. Kemudian ada Niputu Yusdiana Natasha dengan NIM 2023 11131. Dan yang terakhir Rizky Eka Pratama dengan NIM 2023 11218. Oke, di sini yang pertama itu ada manajemen strategi, di mana manajemen strategi adalah proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi keputusan strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi melalui perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi. Kemudian, manajemen ini bertujuan mengarahkan seluruh sumber daya agar selaras dan optimal, mengantisipasi perubahan lingkungan menjadi pedoman adaptasi, memperluas cara pandang strategi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Kemudian, ada manfaat dari manajemen strategik. Yang pertama itu memberikan arahan dan tujuan yang jelas, di mana manajemen strategik membantu organisasi menetapkan visi dan sasaran yang terarah hingga seluruh anggota memahami arah pencapaian dan peran masing-masing. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan, di mana dengan menganalisis lingkungan dan perencanaan strategis, organisasi yang mampu merespon perubahan lingkungan bisnis secara proaktif, bukan hanya reaktif. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan pengalokasian sumber daya, di mana memprioritaskan penggunaan sumber daya baik dana, SDM, waktu, dan teknologi berdasarkan prioritas strategis sehingga penggunaannya lebih efisien dan efektif. Kemudian yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif, di mana strategi yang dirancang berdasarkan kekuatan internal dan peluang eksternal membantu organisasi menciptakan nilai lebih yang tidak dimiliki pesaing. Kemudian yang kelima, meningkatkan kinerja organisasi dengan strategi yang tepat. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan, dan kinerja finansial seperti keuntungan, pertumbuhan penjualan, atau pangsa pasar. Kemudian yang keenam, mengurangi resiko kegagalan bisnis, di mana analisis sebelum keputusan besar membantu meminimalkan resiko dalam pengambilan keputusan manajerial. Kemudian, selanjutnya itu ada cara membuat manajemen strategi yang baik. Yang pertama itu pengembangan visi dan misi, di mana langkah awal adalah menetapkan visi dan misi yang jelas dan inspiratif yang menjadi acuan bagi arah strategi organisasi. Kemudian yang kedua ada analisis situasi, di mana melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Kemudian yang ketiga, penetapan tujuan strategis, di mana berdasarkan hasil analisis, tentukan tujuan strategis yang sesuai dan realistis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada formulasi strategi yang mengembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Ini bisa mencakup strategi pertumbuhan, strategi pengurangan biaya, diversifikasi, dan lainnya. Kemudian yang kelima ada implementasi strategi, di mana terapkan strategi dengan komunikasi yang efektif dan koordinasi tim. Pastikan semua elemen organisasi terlibat dan paham dengan strategi yang akan dilaksanakan. Kemudian yang tadi itu ada evaluasi dan pengendalian, di mana secara berkala evaluasi efektivitas strategi yang telah diimplementasikan. Selanjutnya di sini ada studi kasusnya, di mana kami mengambil studi kasus pada PT PLN Persero UPJ Garut Kota yang menerapkan manajemen strategik berdasarkan visi nasional PLN dan regulasi ketenagalistrikan melalui perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Di mana strategi di sini dirumuskan dengan menurunkan visi ke dalam tujuan peningkatan kualitas SDM, pelayanan, efisiensi operasi, serta inovasi, didukung analisis lingkungan, internal dan eksternal yang mencakup peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Kemudian formulasi strategi TOS untuk optimalisasi kinerja, peningkatan pelayanan, efisiensi biaya, serta pengendalian dan investasi jangka panjang. Kemudian implementasi dilakukan melalui program fokus dan peningkatan mutu pelayanan berbasis SDM, teknologi, dan prosedur yang dievaluasi melalui keluhan pelanggan, audit operasional, dan optimalisasi pelayanan sesuai wilayah kerja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah change management. Change management adalah serangkaian proses yang digunakan untuk memastikan bahwa perubahan strategis yang signifikan dalam organisasi dilakukan secara terkontrol dan sistematis.
untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan pencapaian tujuan organisasi untuk transformasi efektif. Adapun manfaat dari change management yaitu transisi perubahan lebih terstruktur, biaya kegagalan implementasi lebih rendah, budaya kerja adaptif terhadap inovasi, implementasi proyek lebih cepat dan selaras, kualitas layanan dan produk meningkat, pengambilan keputusan lebih akurat dan berbasis data. Selain itu, tujuan dari change management mengurangi resistensi terhadap perubahan, menjamin perubahan berjalan efektif dan terukur, meningkatkan adaptabilitas organisasi, menjaga keberlanjutan operasional, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menekan risiko kegagalan proyek. Adapun tahap-tahapan dari change management, yaitu dimulai dari identifikasi. Perusahaan akan mengidentifikasi kebutuhan, bentuk, dan dampak perubahan yang akan dilakukan. Dilanjutkan dengan perencanaan, yaitu perusahaan menyusun strategi perubahan dengan mempertimbangkan dampak, resiko, dan peluang peningkatan kinerja. Selanjutnya adalah implementasi. Perubahan dengan perusahaan monitoring. Pengawasan dilakukan untuk memastikan perubahan berjalan sesuai rencana dan mendeteksi potensi masalah. Terakhir adalah evaluasi. Perusahaan mengevaluasi hasil perubahan melalui pengumpulan data dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Lalu yang berikut ada model pendekatan. Yang pertama, pendekatan rasional atau empiris. Perubahan dilakukan karena individu memahami manfaatnya. Fokus pada data, fakta, dan keuntungan yang diperoleh, sehingga komunikasi yang jelas dan logis menjadi kunci. Terus ada pendekatan normatif atau reedukatif. Perubahan terjadi melalui pembaruan nilai, sikap, dan kebiasaan. Dilakukan lewat edukasi dan pembelajaran berkelanjutan sehingga membutuhkan waktu namun hasilnya lebih melekat. Lalu yang berikut terdapat pendekatan kekuasaan atau koersif. Perubahan dipaksakan melalui wewenang atau aturan formal. Efektif untuk kondisi mendesak, terutama jika pimpinan memiliki legitimasi dan kepercayaan dari karyawan. Lalu yang berikut terdapat pendekatan lingkungan atau adaptif. Perubahan dicapai dengan menyesuaikan sistem dan lingkungan kerja. Individu terdorong berubah karena kondisi baru menuntut adaptasi secara alami. Lalu, berikut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama, pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan anggota organisasi, semakin mudah dia untuk mengikuti perubahannya sesuai dengan tugasnya. Lalu, terdapat keterampilan fisik dan non-fisik. Keterampilan ini diperlukan agar individu mampu menjalankan tugas dan sistem kerja baru secara efektif. Lalu ada kepercayaan. Keyakinan individu terhadap manfaat perubahan menentukan kemauan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilannya. Dan yang terakhir terdapat lingkungan organisasi. Dukungan lingkungan, keteladanan pimpinan, sistem penghargaan, dan arah organisasi mempengaruhi kualitas perubahan perilaku. Lalu di sini terdapat tantangan change management. Yang pertama, resistansi terhadap perubahan, penolakan dari karyawan atau pemangku kepentingan akibat perubahan perang, tanggung jawab, atau kebiasaan kerja. Lalu yang kedua, ketidaksesuaian dengan budaya organisasi. Perubahan sulit ditetapkan jika tidak sejalan dengan nilai dan budaya yang sudah ada. Lalu terdapat keterbatasan sumber daya, yaitu ada keterbatasan waktu, anggaran, dan SDM yang akan menghambat proses implementasi perubahan. Lalu terdapat tekanan lingkungan eksternal, yang berupa regulasi, teknologi, dan persaingan pasar yang memaksa perubahan sekaligus dengan menambah kompleksitas. Lalu terdapat ketidakjelasan tujuan dan visi. Kurangnya arah yang jelas membuat perubahan sulit dipahami dan didukung.
Di sini terdapat studi kasus, yaitu studi kasus PT Kereta Api Indonesia atau KAI, di mana di sini masalahnya yaitu ada pelayanan kereta yang buruk dan sering terlambat, lalu ada stasiun tidak tertib dan kurang aman, dan maraknya praktik percaloan tiket. Untuk solusinya, yaitu penerapan manajemen perubahan berbasis ATKAR, kepemimpinan transformasional dengan keteladanan dan disiplin, latihan layanan, keselamatan dan penerapan SOP baru, implementasi sistem tiket online untuk menghapus calo, penataan jadwal, peningkatan kebersihan, dan penguatan keamanan, sistem reward and punishment yang konsisten. Lalu untuk result, ketepatan waktu kereta meningkat hingga lebih dari 98%, praktik percaloan berhasil dihilangkan, kepuasan dan kepercayaan pelanggan meningkat, disiplin dan budaya kerja pegawai rendah, dan juga budaya kerja lebih disiplin dan profesional, serta citra KAI berubah menjadi BUMN transportasi modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Project Management Office atau PMO adalah unit atau tim dalam organisasi yang bertugas menetapkan, menjaga, dan memastikan standar manajemen proyek agar seluruh proyek berjalan sesuai perencanaan dari awal hingga akhir. PMO berfokus pada pencapaian proyek yang tepat waktu, sesuai anggaran, dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Adapun jenis-jenis PMO, yang pertama itu direktif PMO, di mana dia memiliki kendali penuh terhadap proyek dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu controlling PMO. Controlling PMO berperan memastikan penggunaan standar, metode, dan tools proyek secara konsisten. Kemudian yang ketiga yaitu supportive PMO, di mana bertindak sebagai konsultan dengan memberikan pelatihan, panduan, dan informasi kepada tim proyek. Bisa sesuai di atas 5, bisa 6, 7, 8. Oke, ini udah dites kok. Adapun tujuan dan manfaat PMO, itu untuk tujuannya itu adalah memastikan keberhasilan proyek secara konsisten melalui standarisasi proses, pengelolaan sumber daya, serta pemantauan kinerja proyek agar selaras dengan strategi organisasi. Adapun manfaat PMO yaitu meliputi peningkatan koordinasi dan komunikasi, tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik, penyelesaian proyek tepat waktu dan sesuai anggaran, kemudian serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Adapun tugas-tugas dan keterampilan Project Management Office atau PMO. Dia ada tugas PMO yaitu yang pertama menyusun dan menetapkan standar, pedoman, serta prosedur manajemen proyek. Kemudian yang kedua, mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya proyek agar digunakan secara efektif. Kemudian yang tiga yaitu memberikan pendampingan, bimbingan, dan dukungan kepada project manager dan tim proyek. Kemudian yang keempat itu memantau progres pelaksanaan proyek serta mengawasi penggunaan anggaran. Kemudian yang kelima yaitu melakukan pelaporan kinerja proyek dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan PMO yaitu yang pertama kemampuan komunikasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan mengorganisir dan mengelola jadwal serta mendokumentasi proyek. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan problem solving untuk menangani kendala proyek. Kemudian yang keempat itu attention to detail dalam memastikan kepatuhan terhadap standar. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan bekerja di bawah tekanan dan menghadapi tenggat waktu proyek.
Di sini ada studi kasus dan solusi dari PT PLN Persero. PT PLN Persero menangani banyak proyek pembangunan pembangkit listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga sering menghadapi kendala koordinasi lintas unit, pengendalian jadwal, serta konsistensi penerapan standar proyek. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PLN memperkuat Project Management Office atau PMO dengan menetapkan metodologi dan SOP manajemen proyek yang seragam, memperjelas fungsi pengendalian jadwal dan anggaran, serta menerapkan monitoring progres berbasis milestone. Melalui penguatan PM ini, koordinasi antar unit menjadi lebih struktur, resiko keterlambatan proyek dapat ditekan, Ini kapasitasnya berapa? dan pelaksanaan proyek strategis nasional berjalan lebih terkendali dan selaras dengan target perusahaan. Dua. Adapun daftar pustaka yang kita pakai 220 garis bisa dilihat. Dan untuk kontribusinya, semua 30 berkontribusi. Ya, 330. Sekian Kan di rumah kan presentasi dari kelompok kita. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.